Dok, nefropati diabetik itu apa? Pasti semua diabetes? Sebabnya apa bisa terjadi itu? Diabetes, seperti yang banyak orang sudah tahu, ditakuti karena resiko bisa menimbulkan komplikasi. Ya, komplikasi diabetes itu prinsipnya adalah gangguan pembuluh darah. Nah, pembuluh darah itu kan dibagi dua. Pembuluh darah besar, ya makrovaskuler, sama pembuluh darah kecil alias mikrovaskuler. Gangguan ke ginjal itu masuk ke mikrovaskuler karena ginjal itu tersusun dari pembuluh darah kapiler yang sangat halus dan ribuan jumlahnya, jadi sangat banyak sekali ya. Nah, nefropati diabetes adalah gangguan ginjal yang terjadi akibat diabetes, betul ya. Jadi kita sebutnya nefropati diabetes. Nefro itu ginjal, pati itu gangguan, diabetes penyebabnya gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah semua pasien diabetes akan mengalami nefropati? Jawabannya hampir pasti ya, kalau memang diabetesnya selama bertahun-tahun tidak terkontrol. Jadi insiden nefropati diabetes itu bervariasi ya, dari berbagai laporan kasus antara 20-30%, bahkan ada yang melaporkan sampai 50% pasien dewasa yang mengalami diabetes itu selama hidupnya mengalami nefropati. Nah, kok nggak semua dok? Ya bisa saja dong, misalnya sebelum kejadian nefropatinya terkena amit-amit misalnya stroke atau serangan jantung terus keburu meninggal sebelum mengalami nefropati, ya bisa saja gitu. Cuman asumsinya nih ya, diabetes itu kan dia gula tinggi, kalau misalnya bertahun-tahun dan misalnya memang dikasih umur panjang ya pasti pelan-pelan akan merusak organ. Jadi makin lama usianya bertahan gitu ya, makin panjang umur meskipun gulanya tidak terkontrol ya bisa saja nanti akan muncul nefropati. Ya, jadi gejala nefropati itu awal-awal biasanya nggak ada ya. Nefropati itu kan diawali dengan kebocoran protein dari ginjal gitu ya, akibat rusaknya sel-sel ya atau susunan nefron dari glomerulus ya. Glomerulus itu unit penyaringan ginjal yang terkecil gitu. Itu dirusak oleh racun yang muncul akibat kadar gula yang terlalu tinggi gitu ya. Nah, jadi saringannya menjadi nggak bagus, akibatnya mestinya protein yang ukuran molekulnya besar mestinya tidak bocor dari ginjal, ini akhirnya bocor. Nah, kebocoran protein ini juga nanti akan merusak tubulus, yaitu saluran yang membentuk urin gitu ya, sehingga nanti unit penyaringan ginjalnya juga makin rusak bertahun-tahun. Akibatnya yang tadinya hanya bocor protein, lama-lama kreatininnya kalau diperiksa juga makin meningkat, terjadi penyakit ginjal kronik. Penyakit ginjal kronik stadiumnya makin tinggi, nanti lama-lama cuci darah dan beresiko menimbulkan resiko kematian gitu ya. Nah, jadi tidak semua memang pasien diabetes akan mengalami nefropati, makanya yang penting adalah segera kontrol kadar gula Anda dan rutin memeriksakan fungsi ginjal termasuk urin ya. Nah, urin ini memang disarankan untuk periksa yang namanya albumin kreatinin rasio untuk menilai apakah sudah ada tanda-tanda dari nefropati atau tidak. Zaman dulu ngobatin nefropati itu susah-susah gampang gitu ya, tapi kalau zaman sekarang dengan adanya obat-obat baru seperti golongan SGLT2 inhibitor atau GLP-1 reseptor agonis yang disuntik seminggu sekali, itu penelitiannya sangat bagus untuk mencegah atau mengurangi ya keparahan dari nefropati diabetes. Di samping usaha-usaha lain ya, yaitu kontrol gula, kontrol berat badan, stop rokok, olahraga teratur ya, dietnya diatur jangan tinggi garam dan juga jangan tinggi protein kalau kreatinin naik, dan juga tentunya ya kontrol glikemik ya, gulanya harus selalu stabil. Semoga bisa menjawab. Dok, kalau batuk sudah 1 bulan lebih gimana orang dewasa? Baik, nah ini kasus yang saya hadapi sehari-hari gitu ya, biasanya dirujuk kalau misalnya batuknya sudah terlalu lama. Kalau batuk kronik gitu ya, pada orang dewasa ini penyebabnya macam-macam sekali. Tapi kalau kita bicara dari insiden, dari seringnya penyakit apa, kalau di Indonesia itu biasanya kalau nggak berhubungan sama asma atau PPOK itu penyakit paru obstruktif kronik ya, biasanya pada perokok atau orang yang sering terkena asap-asap atau polutan, sama TBC. 3 itu yang paling sering menyebabkan batuk kronik pada orang dewasa. Yang lainnya misalnya kanker paru segala macam ya bisa juga, tapi itu kejadiannya lebih jarang. Jadi kalau misalnya pada orang dewasa, apalagi batuk sudah lebih dari 2 minggu ya, itu harus kita singkirkan nomor 1 TBC dulu. Apalagi kalau misalnya ada gejala-gejala TBC yang lain nih, suka meriang-meriang, turun berat badan, batuknya pernah berdarah gitu ya, itu harus kita periksa dahaknya sama ronsen ya. Atau kalau misalnya pasiennya perokok bertahun-tahun, perokok berat, suka batuk-batuk ya, batuknya berdahak, terus kadang suka mengi-mengi, nah ini kita curiga PPOK. Atau pasiennya kelihatan badannya biasa-biasa aja, nggak ada demam, nggak ada tanda infeksi, tapi ada pencetus tertentu, napasnya mengi disertai batuk-batuk, dan ada riwayat alergi di keluarga, oh jangan-jangan asma gitu ya. Nah itu hal-hal yang sering menimbulkan batuk kronik pada orang dewasa ya. Tapi biasanya dokternya pasti akan suruh cek dahak, suruh cek ronsen, nanti kalau diperlukan cek tes fungsi paru atau tes spirometri, baru habis itu ditata laksana sesuai dengan diagnosanya. Ya, jadi tetap langsung aja konsultasi ke dokter untuk dilakukan pemeriksaan penunjang tambahan. Semoga bisa menjawab.
Apakah hepatitis A menular ke keluarga yang sakit? Bisa iya ya. Jadi prinsipnya begini, hepatitis virus hepatitis yang menyerang liver itu kan sampai saat ini ada 5 jenis ya. Hepatitis A, B, C, D, E gitu ya. Hepatitis A dan E itu menularnya lewat kontak dari makanan atau minuman yang tercemar alias fekal oral ya, dan dari feses tentunya ya. Jadi kalau orang yang kena hepatitis A, BAB itu di pupnya itu ada virusnya. Jadi hati-hati kalau misalnya dia cebok terus tidak cuci tangan yang benar, terus dia mengolah makanan, dia bikin makanan terus ada masuk di makanannya, dimakan orang lain, itu bisa tertular ya. Atau misalnya pakai peralatan makan atau piring yang sama, makanya jangan bagi-bagi makanan gitu ya, apalagi kalau lagi sakit gitu ya. Jadi prinsip penularan hepatitis A melalui itu. Nah kalau misalnya hepatitis virus yang lain B, C, sama D itu menular melalui cairan tubuh, paling sering lewat darah gitu ya, entah dapat transfusi darah dari orang yang punya virus tercemar gitu ya darahnya, atau misalnya pasien yang ya tanda kutip pemakai narkoba suntik biasanya tuh ya, jadi sering memakai jarum yang sama ganti-gantian sama temennya yang punya hepatitis, atau dari cairan tubuh seperti kontak seksual ya. Nah itu adalah penularan tersering untuk hepatitis B, C, dan juga D ya. Hepatitis D biasanya nimbrung sama hepatitis B kalau penularannya, kalau hepatitis E biasanya nimbrung sama hepatitis A. Meskipun agak jarang ya, saya belum pernah mendiagnosis hepatitis E ya selama saya praktek, itu cuma baca di buku aja. Paling sering hepatitis A, cuman hepatitis A memang sifatnya sangat mengganggu. Biasanya gejalanya ya demam tinggi, sakit kuning, mual muntah, nyeri perut kanan atas, tapi dengan istirahat berangsur-angsur akan membaik dan lebih dari 90% orang sembuh sempurna ya. Yang repot itu kalau hepatitis B sama C ya, itu adalah hepatitis kronik, nanti bisa menimbulkan sirosis hati ya atau gagal hati, bahkan menimbulkan kanker hati, itu agak lebih repot ya. Jadi untuk hepatitis A yang penting pola hidup bersih sehat ya, jangan jorok, jangan jajan yang nggak bersih gitu ya, rajin cuci tangan, kuncinya itu supaya tidak tertular. Tentang olahraganya kok nggak dibahas dok dari @e49le7. Nah ini menarik ya, jarang-jarang ada yang nanya tentang olahraga karena mungkin banyak orang malas olahraga ya. Tapi ini sangat penting ya, jadi pilar penata laksanaan diabetes ya, itu nomor satu adalah orang sakit diabetesnya itu harus ngerti sakit diabetes itu apa. Jadi sudah diteliti ya, orang-orang sakit diabetes kalau diberikan edukasi tentang diabetes, dia mengerti diabetes itu apa, cara tata laksana gimana, dia akan makin compliance terhadap penyakitnya ya, terhadap pengobatannya, sehingga makin bagus ya keluaran dari penyakitnya, makin terkontrol gulanya. Jadi edukasi tentang pemahaman diabetes itu pilar pertama. Nomor dua adalah diet, mengatur diet ya. Nomor tiga baru olahraga. Nah ini yang ditanya olahraga nih ya, olahraga pasien diabetes itu bagusnya gimana? Nah jadi banyak orang termasuk pasien-pasien saya itu kalau ditanya olahraganya ngapain? Saya jalan dok ya. Saya jalan pagi gitu ya. Seringnya tuh populer itu jalan gitu ya. Bukan berarti tidak bagus ya. Boleh, sangat boleh dan dianjurkan juga. Tapi itu hanya satu dari rangkaian olahraga yang dianjurkan untuk pasien diabetes ya. Jadi pasien diabetes itu bagusnya olahraganya kombinasi ya. Ada 3 jenis olahraga yang disarankan oleh berbagai panduan dari penata laksanaan diabetes. Untuk jalan tadi itu masuk ke olahraga kardio ya, melatih stamina jantung dan pernapasan ya, itu boleh dilakukan ya. Olahraga yang kedua yang disarankan adalah resistance training alias olahraga yang memaksimalkan kerja otot alias main beban ya, entah nge-gym atau misalnya pakai badan sendiri seperti push up atau squat segala macam, nggak masalah. Yang penting adalah olahraga yang melatih otot, jadi bukan jalan jauh atau gimana gitu ya. Yang ketiga adalah flexibility training. Ini juga disarankan ya, misalnya seperti yoga, tai chi untuk melatih kelenturan ya supaya sendi-sendinya jangan kaku. Ini 3 olahraga yang dianjurkan untuk pasien dengan diabetes. Nah sekarang lama olahraganya berapa ya, dan itu olahraganya ada macam-macam dok, itu kapan ngelakuinnya ya. Kalau saya selalu kasih contoh ke pasien begini, misalnya ini berkaca dari yang saya lakukan gitu ya, saya itu olahraga 5 kali seminggu gitu ya. Tidak perlu se ekstrim saya gitu ya, sebenarnya kalau panduannya adalah minimal seminggu 150 menit ya, minimal, lebih banyak boleh gitu ya. Nah kalau misalnya waktunya sangat terbatas, 150 menit baginya gimana? Cukup setengah jam ya, dan itu pun tidak tiap hari kan. Kalau setengah jam kan berarti 5 hari dalam seminggu ya, misalnya Senin, Selasa, Rabu setengah jam, setengah jam, setengah jam, Kamis istirahat, Jumat, Sabtu olahraga, Minggu istirahat. Udah dapat tuh 150 menit. Tapi olahraganya beneran harus efektif gitu ya. Nah, yang mau diselang-seling misalnya Senin saya jalan aerobik atau jogging.
gitu ya. Selasanya saya resistance training, angkat beban, nge-gym ya, atau misalnya push up atau pull up segala macam ya. Yang hari Rabunya saya karena udah pegel-pegel habis jalan sama nge-gym, saya flexibility, saya stretching, pakai yoga, latihan pernapasan gitu ya. Bagus ya. Nanti Kamisnya istirahat, hari istirahat, rest day ya. Nanti Jumat Sabtu sama lagi, misalnya kardio lagi, jalan, besoknya nge-gym lagi, hari Minggunya istirahat, hari Seninnya misalnya mau yoga, gitu aja diselang-seling gitu ya. Kalau misalnya sudah makin terbiasa dan makin menikmati ritme olahraganya, boleh ditambah durasinya gitu ya. Kayak misalnya yang saya sudah lakukan, karena saya sudah sangat terbiasa selama 1 tahun terakhir ini untuk olahraga gitu ya. Jadi Senin saya nge-gym ya, Selasa saya istirahat, Rabu saya nge-gym ya, Kamis saya badminton, Jumat saya istirahat ya. Jumat nge-gym lagi gitu ya. Jadi Senin, Rabu, Jumat nge-gym, Kamis badminton, hari Minggu pagi saya juga badminton. Jadi saya kardionya pakai badminton karena itu kan sangat memacu kerja jantung ya untuk badminton. Nah, untuk nge-gymnya resistance training, tapi di akhir gym, jadi sebelum menyelesaikan sesi latihan bebannya, sebelum selesai saya fleksibilitas ya, saya stretching ya, saya yoga sebentar barang 5 menit. Jadi sekaligus untuk pendinginan dari nge-gymnya. Jadi saya sudah melakukan 3 hal tersebut itu meskipun saya tidak diabetes, dan ini anjuran seperti ini bisa dilakukan untuk semua orang ya, tidak hanya diabetes. Apalagi yang untuk usia lanjut. Nah, ini sangat bagus juga untuk pasien-pasien usia lanjut untuk pola olahraga seperti itu, karena kita harus menjaga masa otot ya. Masa otot itu makin tua makin menipis, makin melemah ototnya, nanti resiko jatuh, resiko penyakit kronik meningkat, resiko frailty alias sindrom renta ya. Jadi ya, yang namanya orang jadi tua itu pasti, tapi jangan rentak, jangan tua jompo gitu ya. Itu nanti resiko jatuh, resiko merepotkan ya, dan nanti malah jadi muncul banyak penyakit kronik sehingga tidak bisa menikmati masa tua yang berkualitas ya. Pastikan pada nggak mau. Jadi tetaplah olahraga resistance training, mau jalan boleh, tapi jangan hanya fokus di jalan saja ya. Itu ya untuk olahraga pada pasien diabetes. Dari @bow Agus mau tanya, dok, saya sudah pasang ring jantung 1 dan tiap hari minum obat Aspilet atau Vastatin, Ramipril, dan setiap hari sudah jogging. Nah ya kan selalu nih populernya pasti gitu, kardio ya, selama 30 menit. Yang saya tanyakan, kok akhir-akhir bulan ini saya ereksinya cuma sebentar ya dok, apa itu pengaruh obat, dan solusi untuk difungsi saya gimana dok, mohon jawab. Baik, terima kasih pertanyaannya. Ya, ini permasalahan yang banyak dialami ya oleh pasien-pasien yang punya penyakit jantung ya. Disfungsi ereksi, gangguan ereksi itu banyak sekali penyebabnya. Salah satunya adalah penyakit jantung ya, apalagi sudah sampai pasang ring kan berarti terjadi sumbatan di pembuluh darah koroner yang cukup signifikan, sehingga mungkin bisa saja mempengaruhi curah jantung, pompa jantung ke organ tubuh termasuk ke alat vital. Nah, sekarang itu mesti dilihat dulu pasca pasang ring bagaimana nih untuk curah jantungnya, udah optimal apa belum, atau masih perlu dievaluasi. Nomor 2, merokok apa tidak ya, agak keterlaluan sih kalau sampai udah sakit jantung kayak begini masih merokok gitu ya. Jadi bagi yang merokok, stop rokok. Nomor 3, dilihat parameter metaboliknya ya, apakah tensinya masih tinggi, apakah kolesterolnya masih tinggi. Dan ingat, kalau sudah sakit jantung pasang ring itu kadar kolesterol harus ditekan paling rendah mungkin ya. Bahkan kadar LDL ya, low density lipoprotein, itu diusahakan di bawah 55 kalau bisa gitu ya. Tapi paling nggak di bawah 70 seminimal-minimalnya tuh ya. Tapi sebaiknya sih di bawah 55 paling bagusnya ya. Kemudian untuk berat badan, masih kegemukan atau tidak. Kebiasaan olahraga ini sudah ada, tapi sayangnya olahraganya hanya fokus di kardio. Padahal kalau kita bicara tentang disfungsi ereksi, olahraga beban, resistance training, apalagi yang melatih otot-otot besar seperti otot paha, itu meningkatkan produksi hormon testosteron, yaitu hormon laki-laki gitu ya. Jadi ya ini perlu dievaluasi gitu ya, apa saja faktor yang belum optimal dari si bapak ini gitu ya. Tapi kalau misalnya memang masih ada, ya semua satu-satu diperbaiki, termasuk berat badan ya, termasuk untuk parameter metaboliknya. Obat-obatnya saya lihat sih udah betul gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya menyangkut obat, ada sih obat-obat yang mungkin bisa menyebabkan gangguan ereksi. Misalnya pasien sakit jantung tuh sering diresepkan bisoprolol. Pada beberapa orang bisa bisoprololnya mempengaruhi fungsi ereksi. Nah, cuman bisoprolol itu memang sangat penting ya untuk menjaga jantung, untuk jangan sampai komplikasi atau penurunan fungsi jantung akibat serangan jantung maupun gagal jantung. Jadi saya rasa ya memang tidak baik kalau obatnya dicopot hanya karena gangguan ereksi, dan itu biasanya faktornya kecil ya. Kalau misalnya gangguan ereksi karena obat itu ya biasanya karena faktor-faktor yang lain, termasuk faktor psikis ya. Banyak orang sakit jantung itu apalagi sudah pasang ring mengalami kecemasan, mengalami depresi gitu ya, takut performanya menurun karena fungsi jantungnya takut sudah nggak bagus, sehingga psikisnya tadi mempengaruhi performa ereksinya. Itu satu faktor lagi mesti dievaluasi. Jadi sangat banyak
yang harus diurusin gitu ya. Tapi nggak usah kecil hati ya, mulailah perbaiki satu persatu yang bisa diperbaiki, dan mungkin saran saya yang bisa langsung dilakukan, olahraganya coba dikombinasi sama resistance training, terutama olahraga yang melatih otot kaki secara khusus gitu ya, karena ototnya besar ya sehingga merangsang produksi testosteron. Semoga bisa menjawab, semoga makin sehat, dan semoga dui fungsinya segera berfungsi. Salam sehat, salam waras. Nah, semoga pertanyaan Sobat Waras terjawab semuanya ya. Kalau masih ada pertanyaan, silakan komen saja di video manapun yang ada di channel YouTube RS Cepat Waras. Siapa tahu pertanyaan Sobat Waras terpilih untuk dijawab oleh Dr. Aldo di sesi konsultasi Cepat Waras berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe juga. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Salam sehat, salam waras.